Sebuah tebak-tebakan, rata-rata orang menggunakannya sekitar 2.500 kali dalam setahun. Seumur hidup, kamu menghabiskan waktu 3 bulan di sana. Pengunjungnya paling ramai saat jeda antar babak di Liga Sepak Bola Amerika Super Bowl. Bukan ATM, tapi tempat lain di mana kamu bisa melakukan setoran. Ya, kali ini kita berbicara tentang toilet dan cara kerjanya. Saya mengundangmu dalam sebuah perjalanan eksklusif ke dalam tangki. Ya benar, cukup tutup hidungmu. Percaya atau tidak, kekuatan penggerak utama di balik toilet dewasa ini adalah gravitasi. Tapi agar gravitasi dapat menarik kotoran kita, ia butuh bantuan. Itulah saat desain dan perancangan teknis toilet duduk berperan. Apa yang terjadi saat membilas tergantung pada di mana kamu tinggal di dunia ini. Tetapi ini dia konsep dasarnya. Pertama, bagian utama. Ada tangki di belakangmu di mana kamu bisa meletakkan pot di atasnya. Jika kamu membuka tutupnya, kamu bisa melihat air menggenang di dalamnya. Tapi bukan itu saja. Ada 2 struktur katup vertikal yang cukup tinggi. Satu untuk mengisi dan yang di tengah untuk membilas. Katup pengisi bekerja seperti penjaga pintu klub. Ia menentukan banyaknya air dan mencegah pengisian air berlebih. Ketika tangki dikosongkan, katup ini mengatur pengisian air baru. Ada juga bola mengambang yang melekat pada katup pengisian. Ketika permukaan air naik, biasanya setelah kamu membilas, bola ini juga naik. Saat ketinggian air sudah mencukupi, batang pelampung yang melekat pada bola mendorong katup pengisian sehingga tidak ada air lagi yang masuk. Karenanya, tangki air tidak kepenuhan dan membanjiri kamar mandimu. Syukurlah. Tapi, tentu saja, sistem toilet tidak selalu semudah itu. Saya bisa mendengar langkah kaki. Seseorang sedang mendekat. Baiklah, mari kita percepat hingga saat urusan, buang air selesai. Ide yang bagus. Saat ini, toilet kebanyakan di Amerika memiliki tuas di sisi tangki yang bisa kamu tekan untuk membilas. Di Eropa, beberapa tempat yang lebih kuno masih menggunakan rantai pembilas di atas kloset. Tidak peduli dimanapun kamu berada. Model terbaru punya sistem dual flush untuk menghemat air. Tuas atau rantai diganti dengan tombol di atas tangki. Jika kamu melihat dengan seksama, kamu pasti sadar bahwa terdapat 2 tombol. Satu mengosongkan tangki setengahnya dan yang lain mengosongkan seluruhnya. Tombol mana yang kamu tekan tergantung pada banyaknya air yang dibutuhkan untuk membilas semuanya. Saat ditekan, tuas atau tombol pembilas menarik rantai yang mengangkat benda pada bagian paling bawah tangki yang disebut flapper. Bukan penari dari tahun 1920-an, tapi sepotong karet. Saat ia turun, ia menyumbat air supaya tidak keluar dari tangki. Saat terangkat, air bergerak melalui pipa pendek menuju mangkok kloset. Oh, bukan hanya itu. Air tidak mengucur dari satu aliran besar, tetapi keluar melalui lubang yang tersebar di bagian pinggir. Jadi, bukan cuma membilas apapun dalam mangkuknya, tapi juga membersihkan sisi klosetnya. Hey, meringankan acara menyikat toilet kan? Sebagian besar air keluar dari sistem ini melalui saluran utama, sementara sebagian lain tetap berada dalam mangkuk. Ini bagus untuk kebersihan. Air menghambat kuman dan bau tidak sedap yang menyebar dari saluran pembuangan. Ngomong-ngomong, ini adalah peran toilet modern untuk kesehatan masyarakat. Mereka membantu mencegah penyebaran penyakit menular. Air mengambang ini juga diperlukan untuk menjaga fungsi sistem yang membawa saya pada pembahasan pipa melengkung di bawah kloset dekat dinding yang disebut lengkungan es, dan di sanalah seluruh keajaiban terjadi. Sulap toilet, ya, sungguh ajaib. Sampai-sampai kamu tidak lagi butuh tangki di bagian belakang untuk membilas toiletmu. Kamu bisa menuangkan seember air langsung ke mangkuknya, dan ini akan membilas semuanya ke saluran pembuangan utama. Ini terjadi karena satu hal yang disebut efek sipon. Berkat lekukan khusus pada pipa es ini, terciptalah sebuah jebakan. Saat mangkuk terisi air bilasan, air meluap dan menerobos jebakan itu, menyebabkan saluran air utama, maksud saya gravitasi, menarik airnya ke bawah. Makanya, kamu sering melihat airnya naik sedikit sebelum tersedot. Begini, apa kamu pernah mengosongkan akuarium dengan mengeluarkan airnya menggunakan pipa? Salah satu ujung pipa masuk di akuarium penuh air, yang satunya menggantung keluar dan turun. Kamu butuh lekukan itu, dan kamu bisa mempercepat proses sipon dengan meniupnya. Meski tidak disarankan, tangki ikan itu kotor. Tentunya, kamu tak mau secara tidak sengaja menelan kotoran itu. Nah, pembilas toiletmu bekerja dengan cara yang sama. Setelah menarik air sebanyak-banyaknya, giliran udara yang disedot, sehingga terdengar suara khas toilet yang biasa kamu dengar saat membilas. Udara menghentikan efek sipon, dan selamat, kamu baru saja membilas toilet.
Itu kalau kamu tinggal di Amerika Utara, di mana toilet sipon biasa digunakan. Di Eropa, mereka menggunakan sistem washdown atau membasuh. Alih-alih menarik keluar air didorong turun melalui celah keluar, sehingga kamu tidak akan melihat mangkuk toilet penuh air di Eropa. Sementara mangkuk toilet Amerika nyaris penuh air. Dimanapun kamu berada, air akan tetap keluar dari sistem. Jadi, kemana perginya air itu? Baguslah kamu bertanya. Kamar mandi cuma salah satu bagian dari perjalanan ini. Air toilet itu menyatu dengan air penuh busa sabun bekas mandi, cucian piring, dan baju. Mereka disebut limbah. Limbah dari rumahmu bergerak melalui pipa dan bertemu limbah lainnya dari tetanggamu, bisnis terdekat, dan seterusnya. Sedikit gambaran tentang seberapa besar pipa-pipa itu. Kadang ukurannya bisa sebesar bus. Semakin besar kota, semakin banyak limbah, tentunya. Ngomong-ngomong, apakah kamu tinggal di kota besar atau kecil? Beritahu saya di komentar. Limbah dalam jumlah besar ini dialirkan ke tempat pengolahan. Di sana, mereka menghilangkan zat berbahaya dari air. Kamu bisa bayangkan ada berapa banyak kuman di sana. Dan tidak hanya kuman, tetapi juga temuan menarik lainnya. Mulai dari mainan sampai perhiasan, jam tangan, dan gigi palsu. Pernah mereka bahkan menemukan potongan mobil kecil di saluran pembuangan London. Proses pembersihan ini membutuhkan waktu lama dengan proses kimiawi yang tepat, dan hanya saat kondisinya benar-benar bersih dan aman, air dilepaskan ke sungai atau laut terdekat. Dalam pengolahannya, limbah dapat diubah menjadi energi atau air yang baru. Di Singapura misalnya, mereka mengubahnya menjadi air minum yang melebihi standar kualitas internasional. Tapi kamu tidak harus menggunakan air untuk membilas toilet. Ada toilet kompos yang mengubah kotoranmu menjadi pupuk kompos organik. Ada juga toilet yang punya alat pembakar yang membumi hanguskannya. Tapi toilet tanpa air yang paling terkenal adalah toilet pesawat. Mereka menggunakan cairan desinfektan dan penyedot yang kuat, memanfaatkan perbedaan tekanan udara di dalam dan luar kabin. Saat kamu selesai buang air dan membilas, kotoranmu dikeluarkan secepat roket. Kemudian ia menuju bagian belakang pesawat dan tersimpan di dalam tangki yang terkunci menunggu pendaratan. Jadi, ia tidak dijatuhkan begitu saja dari pesawat sehingga mengenai kepala seseorang yang malang di bawah sana, seperti terguyur hujan tak terduga. Terakhir, pertanyaan dari London. Apakah benar dari dalam kamar mandi utama Istana Buckingham, sang ratu bisa mendapatkan royal flush? Dan apakah masih ada lelucon toilet yang lebih kuno dari itu? Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.